Halo, balik lagi dan ketemu lagi kita di studio Gubuk Arsitektur atau di channel ini gitu. Nah, jadi oh ya, mohon maaf kalau misalnya kameranya itu agak kurang bagus karena kita ngerekodnya di malam hari dan kekurangan pencahayaan. Ya, jadi di dokumentasi kali ini, jadi ini akan ada di segmen dokumentasi atau di playlist dokumentasi gitu. Nah, untuk playlist dokumentasi kali ini tuh saya pengen share seputar desain yang saya baru selesaiin itu sebulan atau 2 bulan yang lalu lah. Nah, kebetulan yang minta gambar itu nge-WA saya kemarin 2 hari yang lalu, uh, tinggal difixkan aja gitu, dilengkapi ukuran-ukurannya, dan saya juga kepikiran kenapa nggak sekalian saya share aja gitu di YouTube ya. Jadi tujuannya itu agar teman-teman juga bisa belajar tentang struktur yang dipakai ya, yang dipakai di dalam desain ini gitu. Nah, jadi untuk struktur yang dipakai di dalam desain ini tuh struktur besi hollow galvanis. Untuk ukurannya itu ada juga ya, jadi ntar kita lihat ukuran berapa besi hollow galvanis ini dengan panjangnya berapa juga gitu. Nah, jadi kalian bisa belajar lah sedikit ilmu, dan bisa belajar sedikit ilmu dari dokumentasi yang saya bagikan, bukan hanya kalian nonton-nonton aja gitu. Jadi saya juga bakal ngejelasin sih sedikit tentang dokumentasi proyek ya, dokumentasi proyek yang baru saja saya selesaikan gitu. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu gitu. Oke, langsung aja kita ke desainnya. Oke, sekarang kita sudah berada di desktopnya seperti yang kalian lihat di tampilan layar komputer saya, dan kita langsung ke aplikasinya. Nah, di aplikasinya ini kita menggunakan aplikasi AutoCAD ya, AutoCAD 2014. Ini udah versi lama sih, ya versi lama. Jadi saya nggak update karena ya mungkin karena terbiasa aja sih sama tampilan dari AutoCAD 2014 ini. Ada sih saya punya yang 2020. Nah, kita langsung aja. Ini beberapa sketsa yang ya salah, beberapa sketsa yang salah yang saya buat, dan akhirnya di sebelah kanan di sebelah kiri, dan akhirnya di sebelah kiri ini gambar yang sudah jadi. Nah, kalian sudah lihat ini sudah lengkap ukurannya, mulai dari sudut-sudutnya juga ya. Kalian sudah bisa lihat ukuran-ukurannya. Nah, ini adalah menara masjid yang ketinggiannya itu 15 meter ya, 15 meter dari tempat cornya. Jadi di sini dicor dulu, terus ini tanah gitu. Saya belum lengkapin keterangannya juga. Nah, jadi untuk apanya ya? Untuk rangkanya sendiri ya. Untuk rangkanya sendiri itu kita memakai konstruksi besi hollow galvanis 125 kali 125 kali 4,5 mm ya. Jadi ini adalah ukurannya dan kalian bisa cek sendiri juga. Nah, sekalian nih, mumpung saya juga bisa buka internet sekaligus. Nah, jadi untuk penentuan besi hollow galvanisnya kalian boleh cek di tabel ya, di tabel atau di internet banyak. Nah, kita pakai yang di sini 125 kali 125 kali 4,5 mm kali 6 meter ya. Jadi panjangnya itu 6 meter persegi. Nah, jadi untuk panjang yang kita pakai itu 6 meter persegi. Oke, kita balik lagi. Dan untuk tangganya ini kita pakai baja ringan juga. Nah, jadi untuk tangganya sendiri ya, di dalam ini menerus ya, dari lantai 1 sampai ke atas ya, sampai ke menara masjidnya ini, kubah gitu, agar orang bisa mengganti kubahnya juga. Ini memakai baja ringan. Baja ringan juga ada bermacam-macam sih, cuma ya daripada kita buka-buka internet lagi kan, nanti kalian cek aja, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian baja ringan ukuran berapa. Itu ada yang panjang 6 meter ya, 6 meter 7 sampai dengan 8 meter juga ada gitu. Nah, oh ya, kalau misalnya saya salah kalian bisa koreksi ya, soalnya jangan sampai saya juga salah gitu. Nah, jadi untuk pondasinya
ini memakai pondasi pour plat ya. Jadi ini namanya lantai kerja. Ini lantai kerja, terus yang bulat-bulat ini itu besinya ya. Besi yang berada di dalam pondasi pour platnya itu gitu. Nah, untuk sistemnya sendiri dari besi ini ada plat di sini. Ada plat yang ini kotak ini nih. Nah, itu kita memakai mur anchor ya, mur anchor atau baut gitu. Baut yang panjangnya sampai ke bawah, terus dia terkait atau mengganjal di besi gitu. Jadi dia mengganjal di besi agar kuat gitu. Jadi ini ada, bisa kalian pakai 2, 4 juga boleh ya, biar kuat gitu kan, biar tiangnya ini nggak goyang gitu. Tiangnya ini nggak goyang. Nah, ini semua pakai kayak gitu. Jadi pakai mur anchor. Nah, selanjutnya untuk membuat rangkanya tetap kaku, kan tadi itu panjangnya 66 meter. Nah, ini ada ukurannya nih, 223, 145, semakin ke atas 133 ya, 172 itu 172 cm gitu, atau 1,72 meter ya, 1,72 meter, terus 1,45 meter gitu. Nah, jadi ini tuh kita pakai sistem silang ya, silang untuk membuat kaku antara rangka yang sebelah kiri dan kanannya gitu. Nah, jadi seperti kurang lebih itu seperti ini. Untuk detailnya sendiri sih sebenarnya kalau di dalam tukang yang udah pro banget itu kita nggak perlu terlalu buat detailnya, mereka udah ngerti sih. Atau apalagi tukang besi ya, tukang besi itu dia udah ngerti sambungan-sambungan dari konstruksi besi hollow ini sendiri gitu. Jadi ya kalian juga bisa sih buat untuk detailnya, kayak dipotong di mana gitu, terus dibaut di mana ya, kurang lebih dibaut pasti di sini lah, di sini dan di sini juga gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan oh ya, ada banyak juga sih untuk teman-teman mungkin yang bukan tamatan STM atau yang baru-baru banget masuk di perkuliahan di arsitektur. Nah, ini garis putus-putus ini itu menandakan bahwa pondasinya ini akan berhenti ya, akan berpijak sampai mendapatkan tanah keras gitu. Jadi ini tanda dari garis putus-putus gitu, atau keterangan lah. Ini keterangan. Jadi tukang juga udah ngerti gitu, kenapa putus-putus kayak gini tuh. Kalau di dalam pembangunan itu berarti kita tidak menentukan kayak misalnya panjang pondasi gitu, panjang pondasi batu kali itu dalamnya itu 1 meter atau 120 atau 180 gitu kan ke dalam tanah. Tapi ini itu nggak ditentukan panjangnya, pokoknya digali sampai mendapatkan pondasi. Pokoknya ini digali sampai mendapatkan tanah yang keras agar dudukan dari pondasi ini itu kuat dan stabil ya. Jadi seperti inilah tanda dari garis putus-putus itu. Dan selanjutnya ini adalah lantai kerja seperti yang saya bilang tadi, dan ini adalah besi-besi di dalamnya. Dan ini besi dari atas ya, dari atas ini terus ke bawah, dan dia dibengkokkan di sini. Jadi dibengkokkan di sini dan dia sistem itu terkait ya, atau mengganjal di sini besi yang ini nih, yang bundar ini nih. Jadi kalau sebenarnya mungkin kalian bisa lebih mengerti ya, kalau misalnya saya jelaskan pakai gambar 3D. Cuman saya nggak buat 3D-nya juga sih. Yang saya buat itu 3D modelingnya ya, jadi bukan 3D struktur. Jadi kurang lebih seperti inilah logikanya. Jadi dari atas dia mengganjal di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk sistem pondasinya gitu. Nah, ini udah lengkap ya, udah ada ukurannya, saya sudah lengkapin semuanya. Dan potongan-potongannya ini potongan A sama potongan B juga gitu. Jadi ini adalah tangganya, ini yang merah ini tangga untuk naik ke atas gitu. Jadi kurang lebih seperti inilah. Nah, ini detail-detailnya gitu. Detail-detailnya itu yang saya buat nggak terlalu detail juga. Cuman ya bagusnya yang kerja ini tukang besi gitu. Jadi tukang besi
Mereka udah tahu sambungan-sambungannya, walaupun juga bukan tukang besi, yang penting tukang bangunan lah ya, yang profesional juga yang kerja gitu. Ya mereka udah tahu sambungan-sambungannya, kita tinggal sketsain aja gitu. Oh ini disambung di sini, oh ini disambung di sini. Jadi untuk proses penyambungannya mereka juga udah tahu. Apakah ini dibaut? Ya jadi untuk teknik penyambungannya itu bisa ada 2 cara. Ada 3 ya, ada 3 cara. Ini dibaut plus dilas ya. Ini dibaut plus dilas. Ada juga hanya dibaut saja. Ada juga dilas gitu. Cuma yang paling kuat sebenarnya ya dibaut plus dilas gitu. Terus yang kedua lagi ya dibaut. Ya kalau dilas itu saya agak ragu sih sebenarnya. Ya tapi dilas itu kuat juga gitu, tergantung hasil lasnya itu gitu. Jadi ya intinya kalau misalnya dilas itu saya agak ragu juga sih. Nah ini mur anchor, nih tadi detailnya nih di sini. Selanjutnya ini detail dari fondasinya. Jadi ini adalah lantai kerja. Beberapa gambar itu tidak menggambarkan lantai kerja untuk fondasi pour plat. Saya nggak tahu apakah bisa atau tidak tanpa memakai lantai kerja. Mungkin bisa tanpa memakai lantai kerja, tapi agar lebih kuat ya, agar lebih kuat dudukannya ini 5 cm ya, 5 cm. Jadi kalau penggaris, saya lupa ambil penggaris tadi. Penggaris itu 5 cm ke sini, naik ke atas itu 20. Nah, jadi beberapa gambar itu ada yang menggambarkan lantai kerja, ada juga yang enggak gitu. Saya nggak tahu itu apakah bisa atau enggak. Dan selanjutnya untuk besi-besi di samping ini memakai besi 12 ya. Ini namanya diameter 12 mili. Nah ini ada tanda kayak gini nih. Ini kalau yang belum tahu atau yang baru-baru masuk di perkuliahan arsitek itu 12 mili ya. Terus ini ada 16 ya, 16 mili, besi 16 mili. Terus ini 12 juga untuk besinya di sini. Jadi beda-beda ya. Jadi beda-beda tergantung kalian aja sih menentukannya. Yang penting disesuaikan juga dengan lebar dari bangunannya. Oh ya ini untuk denahnya itu ya ini dia 3 meter kali 3 meter. Nah ini dia untuk penampangnya itu besar penampangnya 1 meter. Terus di sini itu 20 ya tiangnya, kolomnya. Jadi seperti itulah kurang lebih detail dari menara masjid yang saya sudah selesaikan sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, dan baru 4 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu ada konfirmasinya. Jadi lumayan lama juga ya, udah 1 bulan diselesaikan, ya baru 4 hari yang lalu ada konfirmasinya gitu. Oh iya, satu lagi untuk penentuan besi pada saat proyek, kalau misalnya kalian menjadi arsitek, berpraktek sebagai arsitek, terus kalian sudah menggambarkan besi seperti ini, dan kalian juga yang survei tentang bahan dan material bangunannya ya, itu ini sangat sensitif karena ketika misalnya kalian berada di toko bangunan, kalian harus bilang misalnya besi diameter 12 yang SNI, standar internasional. Jadi besi itu ada standar SNI-nya juga gitu, standar internasionalnya. Ada yang nggak pakai kayak gitu, ada yang bilang besi 12. Nah itu kadang-kadang kadang-kadang kita nggak dikasih besi 12, namanya besi 12 tapi bukan besi 12 gitu. Itu namanya besi banci ya. Jadi besi itu ada namanya besi banci yang tidak pas 12, tapi nama besinya itu besi 12 gitu. Jadi kalian harus minta, saya mau dong besi 12 yang SNI gitu, pokoknya yang SNI ya. Jadi speknya kayak gitu. Jadi itu aja sih yang saya mau sampaikan, dan yang saya sharing dari project yang satu ini gitu. Kalian udah bisa cari sendiri kalau misalnya kalian mau menentukan juga untuk konstruksi seperti konstruksi besi ini juga ini kan tingginya 15 meter. Kalau nggak tinggi-tinggi banget kayak tendon air ya, ini bisa juga dipakai tendon air. Kalian bisa mengganti materialnya itu pakai baja ringan aja. Jadi yang dipakai di tangga ini kalian bisa pakai jadi untuk strukturnya gitu, struktur utamanya gitu ya. Jadi kemungkinan sesimpel ini ada A, B, C, D, ini adalah detail-detail yang saya buat tadi.
Nah, yang ada detail-detail yang di sini. Nah, jadi seperti itulah strukturnya gitu. Tidak terlalu rumit, simple. Kalau misalnya kalian paham, dan ya mudah juga sih untuk dipelajari. Ini oh ya, untuk yang ini tuh profil ya. Jadi ini saya buatkan rangka untuk profilnya. Di sini ada rangka profil, sini juga ada profil, dan di sini juga sebelum kepala kubahnya saya juga membuatkan rangka profil yang sederhana. Ya, jadi ini rangka profil yang sederhana. Dan untuk finishingnya sendiri ini memakai finishing dari Alkopan ya, ACP. Jadi ini finishingnya ya ACP, dari luar ditempelin gitu, direkatkan ACP gitu. Untuk penutup ya, untuk pembungkus bangunannya itu memakai ACP atau Alkopan. Kalian juga bisa cari sendiri Alkopan itu seperti apa. Banyak modelnya, banyak juga jenis-jenisnya gitu. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian. Thank you udah mampir di channel ini dan udah nonton juga. Saya share tentang project yang satu ini yang baru dapat konfirmasi juga sekitar 3-4 hari yang lalu. Ya, mudah-mudahan aja ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian. Tentunya untuk teman-teman yang baru di perkuliahan arsitek ya, semester 1 semester 2 itu saya rasa ini sangat membantu sih untuk pemahaman tentang konstruksi baja sama besi ya, kurang lebih seperti itu. Untuk lengkapnya juga kalian boleh searching aja di internet dan ya mungkin di sana lebih lengkap ya. Ini karena saya share aja tentang proyek yang sudah saya selesaikan. Oke, thank you. See you di next video berikutnya. Bye bye guys.